Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana keadaannya? Sehat? Sehat. Baik, sebelum kita mulai saya ingin mengabsen terlebih dahulu siapa-siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk. Dimas Bangkit? Ada. Muhammad Irfan? Nabil? Muhammad Robi? Kemana? Sakit. Oh ya, sakit ya, kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran silahkan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Kemarin Bu Lia sudah menjelaskan tentang aksara murda, juga tentang penggunaannya aksara murda. Sekarang saya ingin mengetahui apakah kemarin itu masih ingat atau tidak. Berapa sih jumlah aksara murda itu? 8. Ada 8. Apa saja? No, ko, to, po. Oke, sekarang kita buktikan apakah benar. To, so, po, nyo, go, bo. Oke, berarti apa yang kalian sebutkan tadi sudah benar, luar biasa. Berarti kalian masih mengingat dengan baik tentang materi huruf aksara murda. Oke, sekarang kita mulai pada aktivitas berikutnya, yaitu kita sudah sepakat pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membentuk kelompok ya, ada 4 ya. Sekarang saya menjelaskan apa yang akan kalian lakukan nanti di kelompok-kelompok tersebut. Hari ini kita akan membuat sebuah proyek menuliskan aksara murda diterapkan dalam sebuah media pembelajaran. Nanti satu kelompok per kelompok nanti menentukan tema. Tema yang dipilih bebas. Jadi mau dari lintas mata pelajaran boleh. Misal kalian nanti menentukan tema bidang IPS, mau memilih rubrik apa, mau memilih tema apa, mungkin nama-nama negara ASEAN, mungkin nama-nama pahlawan nasional dan sebagainya. Dan pemilihan tema itu nanti kalian juga harus menganalisa kata-kata apa yang termasuk pada kriteria penulisan aksara murda ya. Sampai di sini bisa dipahami terkait dengan ini? Nanti setelah kalian membentuk kelompok, hal yang kalian lakukan adalah pertama menentukan tema. Yang kedua, kalian menentukan kata-kata sesuai dengan tema yang kalian ambil. Langkah yang ketiga, kata yang sudah kalian sepakati dalam satu kelompok itu ditulis atau diubah menjadi aksara murda. Langkah yang terakhir nanti kalian menerapkan keterampilan menulis aksara Jawa murda, kemudian diimplementasikan pada sebuah media pembelajaran. Untuk bentuk media pembelajaran saya serahkan pada kalian masing-masing. Ya. Oke, sekarang kita mulai dalam untuk pembentukan kelompok ya. Yang melatar belakangi saya menerapkan pembelajaran dengan diferensiasi produk ini adalah sebelum saya menjelaskan atau menerapkan diferensiasi produk di dalam pembelajaran saya hanya sekedar memberikan teori, kemudian siswa saya berikan penugasan, setelah itu kemudian siswa mempresentasikan di depan kelas. Hal ini kalau saya amati siswa itu merasa bosan dan kurang bersemangat sehingga ada beberapa siswa yang saya temukan tidak mengerjakan tugas. Selain itu, dalam pembelajaran bahasa Jawa ini, sebagian murid, ya, sebagian siswa itu merasa kalau belajar bahasa Jawa itu sulit karena harus bertemu dengan aksara-aksara Jawa, kemudian dengan kosa-kosa kata Jawa, sehingga dalam penerapannya, dalam penghafalannya mungkin mereka kesulitan. Dari hal inilah saya memberikan pembelajaran diferensiasi produk untuk memberikan kesan atau situasi yang lain daripada yang lain dalam pembelajaran ini. Dalam hal ini, pembelajaran diferensiasi produk yang saya pilih yaitu keterampilan menulis aksara Jawa dengan menerapkan pada media pembelajaran. Di sini saya membentuk kelompok yang berdasarkan minat siswa, yang dalam hal ini peminatannya bisa lintas
mata pelajaran. Jadi saya terapkan dalam kriteria penulisan aksara murda. Setelah mereka membentuk kelompok, hal yang kedua yang dilakukan adalah penentuan tema. Mereka bisa memilih tema dari berbagai mata pelajaran yang mereka pilih. Dari tema tersebut, mereka menentukan kata yang mengandung aksara murda sehingga bisa diterapkan dalam pembelajaran ini. Setelah mereka menemukan beberapa kata yang terkait dengan tema tadi, kemudian kata tersebut dari bahasa Latin diubah menjadi aksara Jawa murda. Setelah mereka jadi, kemudian tulisan-tulisan yang berupa aksara Latin dengan aksara Jawa ini kemudian diterapkan dalam sebuah model media pembelajaran. Media pembelajaran yang para siswa bentuk ini saya serahkan kepada siswa masing-masing. Mereka mau memilih tema apa, mau memilih bentuk apa, saya serahkan pada masing-masing kelompok sesuai dengan kesepakatan mereka. Untuk aja dulu ya, terkait dengan pembentukan kelompok, silakan kalian menggabung pada kelompok masing-masing terlebih dahulu. Baik, ini kita berikan perhatian dulu pada kelompok 2 ya, yang akan mempresentasikan dengan tema apa, Mbak? Nama-nama negara ASEAN. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penerapan penulisan aksara murda dalam tema nama-nama negara anggota ASEAN. Dalam media kami menuliskan aksara Latin, nama negara berupa penulisan aksara murda. Penerapan aksara murda pada kata Indonesia terdapat pada na, Malaysia terdapat pada aksara so, Brunei Darussalam terdapat pada aksara bo, Myanmar tidak memiliki aksara murda, Vietnam aksara no, Thailand tidak terdapat, Laos juga tidak terdapat, Singapura menggunakan aksara so, Filipina aksara no, Kamboja dengan aksara ko. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, itu adalah presentasi dari kelompok 2. Mungkin dari rekan-rekan atau dari teman-temannya ingin ada yang bertanya terkait dengan presentasi dari kelompok 2. Ya, oke. Karena saya pertegas, kata Thailand tidak menggunakan aksara murda, kan seperti itu. Lantas bagaimana cara penulisannya? Seperti itu ya. Ini menggunakan aksara Legenda. Oke, jadi jika untuk semuanya, jika aksara atau kata tidak ada, walaupun nama negara tetapi tidak ada aksara murda, tetap menggunakan aksara Legenda biasa, ya. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok 2. Berikan aplaus pada kelompok 2. Oke, silakan. Dari pembelajaran ini, setelah saya melakukan dan menerapkan pembelajaran diferensiasi produk dalam kelas, ternyata saya lebih mudah dalam memberikan materi. Siswa pun mudah menerima materi yang saya berikan. Perasaan saya sangat senang sekali menerapkan diferensiasi produk sehingga bisa menghilangkan anggapan bahwa pembelajaran bahasa Jawa itu sulit. Di sini saya merasa puas, merasa senang sehingga memberikan pembelajaran pada siswa, terutama mata pelajaran bahasa Jawa ini lebih bermakna.
pembelajaran Aksara Muda hari ini, saya sangat senang bisa belajar dengan menggunakan model pembelajaran media pembelajaran. Hari ini saya mempelajari materi mengenai aksara murda dan penerapan penulisannya menggunakan model media pembelajaran. Dengan adanya pembuatan media pembelajaran ini secara berkelompok dan kebebasan tema yang diberikan oleh guru, saya sebagai seorang siswa merasa lebih mudah menerima dan memahami bagaimana cara penulisan aksara murda. Selain itu, kreativitas saya sebagai seorang siswa juga semakin bertambah. Demikian tanggapan saya mengenai pembelajaran bahasa Jawa hari ini. Terima kasih.